Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Business Feasibility Study dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Ubi Cilembu. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Azril Zaki Muzakir dengan NPM 0211231160 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ogi dengan NPM 0211231172. Berikutnya saya Dani. Berikutnya Dani Hardiadi 0211233877. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syah Dinova dan PM 0211230078. Saya Yosan Jihan Zaki dengan NPM 0211234453. Di sini ada latar belakang. UMKM pangan lokal memiliki peluang yang cukup besar karena masyarakat semakin tertarik pada makanan tradisional dan sehat. Ubi Cilembu merupakan salah satu produk unggulan yang memiliki rasa manis alami serta nilai jual yang tinggi. Didukung oleh lokasi yang lokasi usaha yang strategis di Jalan Veteran Panaragan dengan lalu lintas yang ramai, usaha ini memiliki potensi pasar yang baik. Oleh karena itu, diperlukan analisis studi kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah usaha ubi Cilembu Panaragan layak dijalankan dan dikembangkan dari berbagai aspek. Kemudian, tujuan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan ini bertujuan untuk menganalisis apakah usaha ubi Cilembu Panaragan layak dijalankan dari berbagai aspek, meliputi aspek pasar, teknis, dan produksi, manajemen dan sumber daya manusia, legalitas, keuangan, serta dampak ekonomi dan lingkungan. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi usaha UMKM. Dilanjut deskripsi usaha. Bumi Hui Cilembu, Warkop Mindo, Warung Cimpo merupakan usaha mikro yang mengembangkan ubi Cilembu sebagai produk utama. Selain ubi bakar, seperti cemilan dan menu pendamping bernilai tambah. Upaya produk ini dilakukan untuk memperluas pilihan konsumen, meningkatkan daya tarik pasar, serta memaksimalkan potensi komoditas lokal ubi Cilembu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan berkelanjutan secara bisnis. Berikutnya ada analisis. Berikutnya ada segmentasi pasar. Nah, pada bagian ini kami menjelaskan strategi segmentasi targeting dan positioning atau STP dari usaha Bumi Hui Cilembu, Warkop Mindo, Warung Cempo dari sisi segmentasi geografis. Pasar usaha ini difokuskan pada konsumen dalam radius 3-5 km dari Jalan Veteran nomor 49E serta pengguna jalan protokol Kota Bogor, sehingga menjangkau lalu lintas konsumen yang cukup tinggi. Secara demografis, usaha ini menyasar ke masyarakat umum, pegawai kantoran, dan keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Sementara itu, dari sisi geografis, target konsumen adalah individu yang sadar kesehatan dan mencari alternatif karbohidrat selain nasi seperti ubi cilembu. Untuk target pasar, prioritas utama adalah komuter dan pengguna kendaraan yang berhenti di depan pom penerangan. Sedangkan prioritas sekunder adalah pegawai mega finance dan instansi sekitar yang membutuhkan cemilan praktis.
saat jam istirahat. Dalam hal positioning, usaha ini memposisikan diri melalui slogan kehangatan madu asli di jantung kota Bogor dengan diferensiasi berupa higienitas tinggi menggunakan oven gas otomatis serta lokasi yang strategis dan mudah diakses. Next. Berikutnya analisis permintaan dan penawaran pasar. Yang pertama ada analisis kuantitas. Terdapat keseimbangan yang baik antara permintaan pasar 150 sampai 200 per kilogram per minggu dengan kapasitas produksi yang mampu mencapai 210 kg per minggu dan 30 kg per hari. Yang berikutnya ada analisis kualitas. Bisnis ini fokus pada segmen premium dengan menyediakan ubi grade A dari Sumedang yang memiliki karakteristik mengeluarkan madu dan tekstur lembut guna memenuhi ekspektasi tinggi ke konsumen. Berikutnya ada analisis faktor harga. Konsumen memiliki sensitivitas harga tingkat sedang yang berarti mereka tidak keberatan membayar lebih demi mendapatkan kualitas produk yang terjamin dan kenyamanan lokasi gerai. Strategi harga produsen dirancang agar tetap kompetitif namun memiliki margin yang cukup untuk menutup biaya sewa di lokasi yang sangat strategis. Berikutnya ada analisis aksesibilitas. Terdapat penekanan pada kemudahan akses di mana pemilihan lokasi di bahu jalan utama bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan parkir yang mudah dan kecepatan layanan yang quick service atau setiap bungkus bagi pelanggan. Yang berikutnya ada analisis tren musiman. Permintaan bersifat fluktuatif dengan titik puncak pada sore hari atau jam pulang kantor serta hari libur nasional. Produsen memiliki langkah antisipatif dengan menyiapkan stok tambahan dengan pada akhir pekan guna melayani lonjakan wisatawan lokal. Next. Baik, di sini ada bauran pemasaran promosi yaitu 7P yang dimana ada produk, ada harga, ada tempat, ada promosi, ada orang, ada proses, ada bukti fisik. Yang dimana ini menjelaskan produk berupa ubi cilembu asli dipanggang tanpa pemanis buatan, harga ditetapkan kompetitif sesuai nilai produk. Lokasi dipilih strategis dan mudah terlihat, promosi dilakukan melalui banner, neobox, dan Google Maps. Pelayanan didukung staf yang rapih dan cepat, proses kinerja ber-SOP, serta bukti fisik berupa kios bersih dan kemasan berlogo. Next. Di sini ada juga analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT ini menjelaskan usaha ubi madu pada kekuatan, usaha didukung lokasi strategis, mesin open higienis, dan produksi alami tanpa pengawet. Ada juga kelemahan terletak pada brand unwares yang masih rendah, masa simpan produk yang terbatas, serta ketergantungan pada bahan baku tertentu. Ada juga peluang muncul dari tingginya minat cemilan sehat, potensi oleh-oleh khas Bogor, dan dukungan cuaca, serta sementara itu ada juga ancaman berasal dari fluktuasi harga bahan baku, persaing, dan kebijakan lalu lintas yang diantisipasi melalui kemitraan pemasok dan peningkatan kualitas layanan. Next. Dan di sini ada juga analisis lokasi usaha. Lokasi usaha di Jalan Veteran nomor 49E, samping Mega Vintage dan depan POM Penarangan,
merupakan keputusan strategi berbasis seed selection. Selection. Kawasan Kawasan penerangan penerangan adalah adalah jalur jalur utama utama penghubung penghubung pusat pusat bisnis bisnis dan dan pemukiman pemukiman padat padat Kota Kota Bogor. Bogor. Keunggulan Keunggulan lokasi ini lokasi ini meliputi meliputi aksesibilitas aksesibilitas dan dan visibilitas visibilitas tinggi tinggi dan dan antrean antrean SPBU SPBU yang yang mendorong mendorong influence influse winning, winning, ketersediaan ketersediaan infrastruktur, infrastruktur, listrik, listrik, dan dan air air yang yang mendukung mendukung operasional operasional open open otomatis, otomatis, serta serta lingkungan lingkungan perkantoran yang perkantoran yang menciptakan menciptakan pelanggan pelanggan tetap tetap dan dan mempercepat mempercepat perputaran perputaran penjualan. penjualan. Lalu pada bagian ini ada proses produksi. Slide ini menjelaskan bahwa alur proses produksi ubi Cilembu Panaragan yang dirancang untuk menjaga kualitas dan higienitas pada produk. Proses ini dimulai dari sortasi atau sortir dan pembersihan, di mana ubi diseleksi agar ukurannya seragam serta dibersihkan dengan cara dicuci dan disikat. Setelah itu, ubi masuk ke tahap pemeraman dengan cara didiamkan dalam kondisi kering untuk mempersiapkan proses pemanggangan. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah ubi sudah cukup kering dan siap dipanggang. Jika belum, ubi akan melalui proses pemanggangan terkontrol menggunakan oven otomatis selama 60-90 menit. Setelah dipanggang, dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan ubi sudah mengeluarkan madu dan memiliki tekstur empuk. Jika sudah sesuai standar, ubi siap dipotong dan disimpan dalam kemasan food grade menggunakan warmer display agar tetap hangat dan higienis. Tahap akhir adalah pengemasan food grade dan penataan. Sebelum produk siap disajikan kepada konsumen, seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas rasa dan kebersihan produk tetap terjaga. Selanjutnya, struktur organisasi usaha Ubi Cilembu Panaragan. Pada posisi teratas terdapat owner atau manajer yang berperan sebagai pengambil keputusan utama. Owner bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis, pengawasan operasional, serta evaluasi kinerja usaha secara keseluruhan. Di bawahnya terdapat dua fungsi utama. Pertama, operasional staff yang bertanggung jawab pada bagian produksi. Tim ini menjalankan proses produksi sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP untuk menjaga kualitas, konsistensi rasa, dan kebersihan produk. Kedua, sales dan admin staff yang berperan sebagai frontliner. Tim ini bertugas melayani konsumen, melakukan transaksi penjualan, serta mengelola administrasi usaha agar operasional berjalan dengan tertib dan efisien. Pembagian tugas yang jelas ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja yang efektif, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung keberlangsungan usaha secara keberlanjutan. Kemudian, slide ini ada aspek legalitas. Menjelaskan kebutuhan perizinan dan anggaran legalitas usaha Ubi Cilembu Panaragan. Perizinan utama yang harus dimiliki adalah nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas legal usaha yang dapat diperoleh secara gratis melalui sistem OSS dan berlaku selama usaha berjalan. Selanjutnya adalah ada sertifikat produksi PIRT yang diperoleh melalui penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana produksi dengan masa berlaku 5 tahun dan estimasi biaya sebesar Rp250.000. Usaha ini juga dilengkapi dengan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare yang bersifat gratis melalui program sehat dan berlaku selama tidak terdapat perubahan pada proses produksi. Untuk mendukung aspek lokasi, diperlukan izin lokasi atau domisili usaha dengan persetujuan pemilik bangunan dan estimasi biaya administrasi sebesar Rp100.000. Selain itu terdapat pajak reclaim Neon Box sebagai media promosi usaha dengan masa berlaku 1 tahun dan estimasi biaya sebesar Rp350.000. Secara keseluruhan, total anggaran yang dibutuhkan untuk legalitas usaha adalah sekitar Rp700.000, sehingga dinilai terjangkau dan mendukung kelayakan pendirian usaha. Selanjutnya ada aspek keuangan.
Kebutuhan modal usaha terdiri dari belanja investasi dan modal kerja. Belanja investasi besar, belanja investasi sebesar 12.450 digunakan untuk sewa lahan, pembelian oven, etalase, pembuatan booth, serta peralatan pendukung. Sementara itu, modal kerja bulan pertama sebesar 7.850 digunakan untuk pembelian bahan baku, gas, kemasan, biaya listrik dan air, promosi awal, serta perizinan usaha. Dengan demikian, total kebutuhan modal awal usaha sebesar 20.300.000. Next. Selanjutnya, perhitungan keuangan meliputi HPP dan biaya operasional. Total HPP sebesar 160.000 per batch atau 18.823 per kilogram dengan mencakup biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja, dan overhead. Sementara itu, biaya operasional sebesar 13.300 meliputi gaji karyawan, bahan baku, utilitas, kemasan, promosi, dan biaya pendukung lainnya. Perhitungan ini digunakan sebagai dasar penentuan harga jual dan estimasi keuntungan usaha. Next. Selanjutnya, proyeksi laba rugi selama 3 tahun menunjukkan peningkatan volume penjualan dari 7.200 kg menjadi 9.522 kg yang diikuti kenaikan pendapatan. Setelah dikurangi beban operasional dan pajak UMKM 0,5%, laba bersih meningkat dari 24.948 pada tahun pertama menjadi 4.524 pada tahun kedua dan 58.594 pada tahun ketiga sehingga usaha ini dinilai layak dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, analisis keuangan usaha secara rinci. Pada tabel pertama ditunjukkan arus kas bersih tahunan, di mana setelah investasi awal, usaha menghasilkan laba yang terus meningkat setiap tahun. Pada tabel kedua ditampilkan uji kelayakan investasi yang menunjukkan NPV bernilai positif, IRR melebihi suku bunga, dan payback ROI kurang dari satu tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha layak secara finansial, cepat balik modal, dan berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang. Next. Selanjutnya, aspek keuangan usaha melalui analisis break-even point atau BEP. Perhitungan menunjukkan total biaya tetap dan biaya variabel per kilogram serta harga produk. Dari data tersebut diperoleh titik impas usaha, yaitu jumlah penjualan minimum yang harus dicapai. Agar usaha tidak mengalami rugi, hasilnya usaha dinyatakan layak karena target penjualan harian relatif realistis untuk dicapai. Next. Berikutnya kesimpulan. Jadi, usaha ubi Cilembu Panarangan merupakan inisiatif bisnis berbasis komoditas lokal unggulan yang didukung oleh strategis di Kota Bogor. Secara operasional, bisnis ini memiliki proses sederhana namun berkualitas dengan dukungan infrastruktur modern. Lokasi di Jalan Veteran menjadi aset strategis karena memberikan akses langsung ke pasar tanpa membutuhkan biaya promosi yang besar. Dari sisi finansial, usaha ini dinilai sangat layak dengan nilai IRR yang tinggi, masa pengembalian modal yang tingkat, serta risiko usaha yang rendah. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan ketahanan bisnis terhadap perubahan harga dan kondisi ekonomi. Selain itu, usaha ini juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta penerapan praktik usaha ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.